Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur, muslimin muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di Sabtu minggu ketiga dengan materi yang fikih. Sementara kemarin saya itu akan menajamkan kembali jawaban yang kemarin sempat ditanyakan tentang masalah saksi untuk hal pernikahan kemarin dari seperti. Kalau saat ini kemarin yang ditanyakan adalah apakah boleh saksi pernikahan itu terdiri dari perempuan? Karena kalau dalam hutang piutang yang ada di dalam ayat Al-Quran itu kan, kalau hutang piutang itu disaksikan oleh dua saksi laki-laki, atau boleh, atau bahkan boleh saksinya itu yang satu laki-laki, terus yang tadi kan dua laki-laki, yang satu laki-laki, kemudian yang satu laki-laki ini kemudian dikonversikan dua perempuan, berarti alias boleh dengan dua saksi yang dua-duanya itu laki-laki, atau boleh juga yang satu itu laki-laki kemudian dua perempuan. Nah, itu kalau dalam hal hutang piutang. Nah, kemudian disimpulkan secara hukum fikih yang boleh dengan saksi perempuan, yaitu maksudnya satu laki-laki kemudian dua perempuan, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta. Adapun hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan abdan atau badan misalnya, yang berkenaan dengan badan, nikah itu kan objek utamanya adalah badan. Kisos misal, kisos itu juga badan, ya. Kemudian apa itu had, ya. Kemudian tolak, atau tolak itu artinya talak, itu juga hubungannya dengan badan. Maka itu tidak berlaku saksi perempuan, ya. Jadi tidak berlaku saksi perempuan. Jadi kalau nikah saksinya mengambil perempuan, ya tidak boleh. Jadi itu menajamkan kembali yang kemarin sempat saya utarakan bahwa akan saya sempurnakan lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian pada pertemuan kali ini yakni adalah melanjutkan tentang bab nikah sampai pada wala yajuzu ayyusabbiha bi khidbati mu'tadatin. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Ayyusabbiha, yakni menerus terangkan bi khidbati mu'tadatin, dalam hal melamar perempuan dalam masa iddah. Masa iddah itu adalah masa tunggu, ya, masa tunggu pembersihan rahim, ya, karena tujuan daripada iddah itu adalah membersihkan rahim, dalam arti menjamin bahwa tidak ada percampuran dalam rahim satu, percampuran dua sperma laki-laki dalam satu kandungan. Itu masa iddah, tujuan daripada masa iddah, masa tunggu. Yang maksudnya masa iddah ini adalah masa atau waktu yang dibatasi masing-masing, yakni adalah bagi perempuan yang tertalak. Bagi perempuan yang tertalak itu kan ada masa tunggu yang disebut dengan masa iddah. Nah, masa iddah, atau katakanlah kita kembali ke perempuan yang ditalak itu kan ada macam-macam, ada model-modelnya, itu tipe-tipenya seperti apa. Ada ya perempuan tertalak karena kematian istri, maka itu juga otomatis tertalak. Nah, masa iddahnya kalau orang atau perempuan, ya, perempuan maksudnya ini perempuan ya, yang ditinggal mati suaminya. Ya, saya ulangi, ya. Jadi seorang istri, ya, yang tertalak itu ada beberapa jenis.
Di antaranya yaitu adalah istri yang tertalak dalam arti karena ditinggal mati suaminya. Berarti ini namanya iddah wafat. Iddah wafat itu adalah arba'ata asyhur wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Tinggal. Terus kemudian ada wanita yang tertalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Kemudian kalau wanita normal-normal saja, artinya normal itu adalah seorang istri yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, kemudian sudah pernah terjadi begituan, ya, pernah terjadi begituan, maka iddahnya itu adalah 3 kali masa suci atau 30 namanya, 3 kali masa suci. Jadi haid, suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Nah itu 3 kali suci itu baru habis masa iddahnya. Nah itu, di antaranya itu adalah itu. Kemudian kalau wanita menopause itu sudah memang tidak haid lagi, itu adalah 3 bulan. Nah ini pemahaman pertama, ini adalah pemahaman tentang iddah atau dengan apa itu, pemahaman masing-masing model wanita yang tertalak masa iddahnya itu jenisnya seperti itu tadi. Sehingga kemudian kita akan berangkat memperluas lagi pemahaman tadi. Jadi ketika saya sebut itu adalah masa iddah, ya, masa iddahnya tadi sudah saya jelaskan, maka kemudian kita lanjut dengan pembahasan berikutnya bahwa tadi disebutkan wala yajuzu ayyusabbiha bi khitbati mu'taddatin. Jadi seseorang itu tidak boleh melamar, khitbah itu melamar, yaitu khotnya di kasroh. Kalau di dhammah kan khutbah, itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Tapi kalau di kasroh khitbah, khitbah itu adalah iltimasul khotib. Iltimasul khotib itu adalah permohonan. Permohonan ini sama dengan kalau Pak Ustaz Haji Iskandar itu ya proposal. Proposal untuk diterima permohonan nikahnya, itu namanya khitbah. Jadi permohonan untuk mencapai suatu kesepakatan sebuah pernikahan, itulah yang dimaksud dengan khitbah. Jadi istilah khitbah itu seperti itu. Jadi kalau ada wanita yang ada dalam masa tenggang, masa tenggang ini kayak kartu apa? Simpati saja itu. Kalau ada wanita yang ada dalam masa iddah, itu tidak boleh dilamar dengan tasrih. Tasrih itu artinya terus terang, frontal. Ya. Artinya frontal itu ya terus terang. Maksudnya misal contoh kata-katanya misal yuk nikah, misal bulan depan kita nikah, misal. Saya ingin nikah denganmu. Itu kan namanya terus terang, terus terang. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini, tapi iddah otomatis ini wanita yang memang sudah jelas tertalak, artinya posisinya itu memang sudah cerai, baik karena ditinggal wafat ataupun cerai dalam keadaan hamil. Yang paling singkat ini, yang paling singkat adalah ya, bisa paling singkat, bisa lama juga. Kalau memang misal posisinya ditinggal wafat dalam keadaan apa cerai maksudnya, diceraikan dalam keadaan hamil baru sebulan, maka tunggunya sampai 8 bulan 9 bulan. Itu bisa dikatakan lama, tapi bisa singkat. Misal contoh begini, dicerai dalam keadaan kurang dalam 1 hari, kemudian setelah sehari kemudian melahirkan, maka iddahnya kan berarti cuma sehari. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Termasuk misalnya ini contoh, termasuk keadaan yang mungkin sulit dibayangkan. Kalau misalnya ada seorang istri, ya, ditinggal mati suaminya, harusnya iddahnya itu berapa? 4 bulan, 10 hari. Tapi ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Setelah itu 5 hari kemudian melahirkan. Maka yang dipakai itu adalah ya setelah melahirkan itu. Jadi setelah 5 hari melahirkan ya sudah. Karena tujuan utama daripada iddah itu adalah memastikan
rahim itu telah kosong. Padahal dengan wanita itu melahirkan otomatis sudah kosong dan tidak ada kemungkinan terjadi percampuran dua sumber mata air. Itu makanya dilihat dari tujuan iddah itu sudah tercapai dengan adanya wanita itu melahirkan. Terus kemudian wayang kehuhabat dan itu iddatiha. Meskipun tadi boleh dengan sindiran, tapi proses atau penyelenggaraan nikahnya ya setelah iddahnya selesai, intinya seperti itu. Kemudian wan nisa'u 'ala dzurbaini. Perempuan itu ada dua kategori. Wan nisa'u 'ala dzurbaini. Jadi kalau orang ngaji durbun itu biasanya maknanya pemukulan, pukul, memukul. Tapi ini kembali contoh, saya contohkan. Makanya memahami hadis, memahami Al-Quran itu harus tahu bahasa-bahasa yang dipakai. Kadang-kadang ada satu lafaz mempunyai makna dua, atau kadang-kadang ada dua lafaz tapi maknanya sama. Gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu juga ada istilah itu juga. Ya, kayak misal contoh bisa. Kata-kata bisa itu kan ada artinya bisa itu maksudnya mampu melaksanakan berbagai hal. Tapi ada kalanya bisa itu yang dimaksud adalah racun yang ada dalam ular misalnya, itu kan juga bisa. Itu seperti itu. Nah di dalam Al-Quran, katakanlah di ayat-ayat Al-Quran banyak contoh. Ya. Misal kata-kata kufur itu artinya keluar dari Islam, tapi ada kalanya kufur itu artinya mengingkari nikmat. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kafartum di situ bukan artinya kufur keluar dari Islam, itu tidak, tapi adalah mengingkari nikmat Allah. Dan hal tersebut itu banyak, makanya harus dengan yang ngaji seperti ini harus difasilitasi. Maka orang-orang yang memfasilitasi kajian-kajian ini tetap berjalan, termasuk para bapak-bapak semuanya, para ahli dari majelis taklim ini adalah bagian daripada keberhasilan untuk mencapai ridho Allah dengan cara mencari ilmu seperti ini. Seperti itu. Semoga hal-hal yang demikian ini, majelis taklim ini selalu langgeng lestari ila yaumil qiyamah. Konsep bahwa seorang bapak itu punya faktor penentu atau boleh ya, bukan wajib ini, boleh menentukan arah boleh dan tidaknya. Itu adalah ya dengan konsep itu tadi. Ya. Bahwa pertimbangan nikah itu ya yang dilihat yang paling penting itu adalah akhlak ataupun agamanya itu tadi. Kalau kita mengandalkan harta itu tidak selamanya. Apa iya sih kemudian nikah itu berdasarkan harta, kemudian ketika hartanya berkurang atau bahkan kemudian terjadi bangkrut, mailit, kemudian nikahnya menjadi perceraian? Tentu tidak, karena makanya pernikahan itu jangan berdasarkan karena hartanya, faktornya itu jangan faktor hartanya. Juga jangan karena faktor kegantengannya itu juga jangan. Karena nanti kalau gantengnya hilang bisa sudah semakin keriput ya, sudah semakin keriput. Tentu tidak boleh menjadi faktor perceraian. Ya. Kulitnya sudah tidak bagus, wajahnya tidak bagus, sudah mulai banyak rematik, encok dan segalanya, itu tidak boleh menjadi faktor perceraian. Nah, faktor kita boleh cerai dan tidaknya besok nanti kita akan bahas ya. Itu ada tentang masalah khiyar itu besok mungkin, karena mungkin kalau hari ini nggak cukup. Jadi tetap seorang bapak ketika mau menentukan arah boleh dan tidaknya, kemudian anaknya itu ditawari, mau nggak bro, nah sama ini gini dan sebagainya. Nah kalau hukumnya perempuan yang masih gadis, diamnya saja itu sudah dianggap setuju. Dianggap sudah setuju. Jadi wa ibnuha sumatuha. Jadi begini, wal bikru tustamaru, ini hadir. Wal bikru tustamaru, ini dalam hal masalah lamaran ya. Maka seorang wanita yang masih perawan itu tetap ditamari, diperintahkan untuk memilih, ditawari boleh mau atau enggak. Mau atau enggak. Terus kemudian wa ibnuha sumatuha atau sumtuha ataupun sukutuha.
Lah, cocok dan tidaknya seorang perempuan yang sedang dilamar ini yang dalam status masih perawan itu cukup ditunjukkan dengan diam. Artinya diamnya perempuan yang ketika dilamar dalam keadaan perempuan itu masih gadis, diamnya saja itu sudah dianggap setuju. Ya, itu karena yang namanya perempuan, bapak-bapak punya perempuan kan, punya istri ya, punya istri ya, bapak-bapak punya istri. Ya. Nah, yang jawab iya malah sudah tidak punya istri. Ini boleh dibuktikan. Perempuan itu kalau tidak setuju biasanya langsung ngomong tidak Pak? Langsung ngomong tidak? Langsung ngomong, langsung menyampaikan ini demo itu langsung demo berjilid-jilid demonya itu. Oh Bapak ini begini ya. Kalau perempuan makanya itu pertimbangannya itu perempuan kalau tidak setuju pasti langsung ngomong. Beda dengan laki-laki, beda dengan suami nggak setuju bisa diem. Disalahi sampai 40 kali bisa diam saja. Tapi kalau perempuan ada tanda-tanda mau salah saja sudah langsung protes. Itu memang seperti itu. Jadi ini bukan masalah membedakan laki-laki dan perempuan, nyatanya memang seperti itu. Dan inilah beda ketahanan seorang laki-laki dan perempuan. Makanya kemudian ya laki-laki dengan ketahanannya itu ya makanya qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka ya mengatur, mengelola ya, keluarga itu ya laki-laki itu. Jadi kalau perempuan itu yang masih gadis maka ketika ditawari diamnya saja itu sudah dianggap setuju. Seorang wali, seorang bapak boleh mengarahkan, memaksa kamu harus ini, minimal memaksa tidak boleh dengan orang yang tidak pernah ibadah. Wah ini karena tanggung jawabnya seorang bapak itu sampai pada menikahkannya itu nanti. Karena itu tanggung jawab untuk menikahkan, menjamin pernikahannya akan, ya menurut analisisnya itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau yang janda itu tadi, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa ilmiha. Jadi harus atas seizin itu. Makanya kemudian ada istilah al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha atau at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha. Al-ayyim itu orang yang lega. Lega itu istilahnya tidak punya suami ya. Itu namanya lega. Tidak punya suami itu karena memang belum punya suami juga. Kayak tadi itu perempuan masih umur 8 tahun terjadi kecelakaan. Nah itu termasuk bagian daripada tayyib ataupun janda. Nah janda itu berkat pengalamannya maka dia punya wewenang untuk dipertimbangkan. Karena misal janda sudah pernah nikah kan sudah pernah punya pengalaman. Wah, kalau rumah tangga begini dan sebagainya. Sifat lelaki itu biasanya kalau malam begini, kalau siang begini dan sebagainya. Dia itu punya pertimbangan. Sehingga janda itu pertimbangannya juga menjadi pertimbangan utama malah. Kalau yang masih perawan itu kan boleh kita arahkan. Tapi kalau janda, mereka yang punya hak untuk memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Mari kita berdoa semoga apa yang kita kaji memberikan manfaat, memberikan keberkahan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha